Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, ada sebuah pangkalan gas yang dikenal oleh hampir semua warga desa. Pangkalan ini dimiliki oleh seorang lelaki bernama Suryono. Pangkalan gas itu tidak hanya besar, tetapi juga satu-satunya yang menyediakan gas LPG di daerah tersebut. Keberadaan Suryono sebagai pemilik pangkalan gas ini sudah sangat terkenal, bahkan menjadi simbol kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar di desa. Warga seringkali mengandalkan pangkalan gasnya sebagai tempat utama untuk membeli gas LPG yang mereka butuhkan untuk keperluan rumah tangga. Namun, meski terlihat seperti seorang pengusaha yang berhasil, Suryono menyimpan sisi gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Di balik penampilan tenangnya, ia adalah seorang pria yang sangat licik dan penuh tipu muslihat. Suryono memiliki sifat sombong yang sulit untuk disembunyikan. Ia memandang rendah orang-orang desa yang bergantung padanya, menganggap mereka sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Suryono tak peduli dengan kesejahteraan orang lain selama dia bisa memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Setiap kali ada kesempatan untuk mencari keuntungan lebih, ia akan memanfaatkannya, meski harus merugikan orang lain. Salah satu cara yang paling sering ia lakukan adalah dengan memainkan harga gas. Ia mengatur pasokan gas secara diam-diam dan menimbun gas-gas LPG di gudangnya, kemudian dengan liciknya ia akan menaikkan harga jual gas. Terutama di saat-saat orang sangat membutuhkannya. Tak ada yang tahu, meski Suryono selalu berkilah dengan alasan stok habis atau pasokan sedang terbatas, ia sebenarnya sudah menyimpan banyak gas di dalam gudang pangkalan miliknya. Pada suatu hari, menjelang bulan Ramadan, Suryono melihat peluang yang sangat besar untuk meraih keuntungan lebih. Menjelang puasa, permintaan akan gas LPG tentu saja akan meningkat, karena hampir semua rumah tangga membutuhkan gas untuk memasak persiapan sahur dan buka puasa. Melihat hal ini, Suryono merasa ini adalah kesempatan emas untuk memperkaya diri. Ia mulai menimbun gas dalam jumlah yang lebih banyak lagi di gudangnya, dan kali ini ia melakukannya dengan cara yang lebih cerdik. Persiapan pasokan, pikirnya dengan licik. Ia memberi alasan itu kepada beberapa orang yang sempat bertanya, seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk memenuhi permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan. Namun, sebenarnya, di balik alasan tersebut, ia menyimpan niat busuk. Ia ingin membuat gas menjadi langka, dan dengan begitu, harga gas akan melonjak tajam. Masyarakat yang sangat membutuhkan gas pada saat itu tidak punya banyak pilihan selain membeli dengan harga yang lebih tinggi. Hari demi hari, warga desa mulai merasakan dampaknya. Gas LPG yang biasanya mudah didapatkan, tiba-tiba menjadi barang langka. Beberapa toko kecil yang biasa menjual gas LPG sudah kehabisan stok. Warga yang membutuhkan gas untuk keperluan memasak pun mulai mencari-cari ke sana kemari. Namun, setiap kali mereka datang ke pangkalan gas Suryono, mereka hanya mendapat jawaban yang sama. Stok habis, ujar Suryono dengan wajah datar dan suara yang terdengar begitu meyakinkan. Padahal, di dalam gudangnya, ribuan tabung gas LPG tersusun rapi, menunggu waktu yang tepat untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tak ada yang bisa membuktikan bahwa Suryono menimbun gas secara diam-diam. Meskipun banyak yang mulai curiga. Ia sangat pintar dalam menyembunyikan niat buruknya dan selalu tampak tenang. Masyarakat pun hanya bisa pasrah, meski mereka tahu ada yang tidak beres dengan kelangkaan gas tersebut. Suryono terus saja menjalankan bisnisnya dengan cara yang licik ini, menikmati setiap keuntungan yang masuk ke kantongnya. Seiring berjalannya waktu, harga gas LPG di pasaran semakin melambung tinggi. Warga yang sebelumnya bisa membeli dengan harga terjangkau, kini harus merogoh kocek yang jauh lebih dalam hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Tidak jarang, beberapa ibu rumah tangga menangis karena tidak mampu membeli gas. Bahkan ada yang harus berulang kali mendatangi pangkalan Suryono, hanya untuk mengetahui bahwa stok gas sudah habis. Rasa frustasi dan kebingungan melanda warga desa. Di balik itu semua, Suryono tetap dengan sikapnya yang sombong. Ia tak peduli dengan penderitaan orang-orang yang mengelilinginya. Setiap kali ada yang mencoba menanyakan tentang stok gas, ia hanya menjawab, bersabar saja, stok akan datang nanti. Dan meskipun harga gas sudah melonjak tinggi, Suryono masih merasa bangga dengan apa yang ia capai. Bagi Suryono, keuntungan yang didapatkan dari kelangkaan gas ini adalah buah dari usahanya yang cerdik. Namun, di tengah keberhasilan Suryono, semakin banyak orang yang mulai menggerutu di balik punggungnya. Mereka tahu, meski tak bisa membuktikannya, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kelangkaan gas ini.
Di setiap sudut desa, desas-desus mulai tersebar. Itu pasti ulah Suryono, dia yang menimbun gas, bisik beberapa warga dengan marah. Tetapi, karena pengaruh besar yang dimiliki Suryono di desa tersebut, tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya langsung. Mereka hanya bisa berharap dan berdoa agar kelangkaan gas ini segera berakhir. Tanpa bisa berbuat banyak, hari demi hari, warga desa semakin sulit mendapatkan gas LPG. Di pasar, harga gas yang seharusnya terjangkau kini melambung tak terkendali. Warga yang sebelumnya biasa membeli gas dengan harga murah, kini harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Mereka menggerutu, merasa dihianati oleh seseorang yang selama ini mereka percayai, ini pasti ulah Suryono. Pangkalan gas dia memang selalu sulit diatur. Dia pasti menimbun gas, kata salah seorang ibu yang kebingungan mencari gas untuk kebutuhan puasa. Namun, meskipun banyak yang sudah tahu tentang kelicikan Suryono, tak ada yang berani berbicara terbuka. Rasa takut akan pengaruh Suryono yang besar di desa membuat banyak orang hanya bisa diam dan menggerutu. Mereka tahu, jika berani membuka suara atau mengadu, mereka akan mendapat balasan yang lebih buruk lagi. Setiap kali ada yang berusaha mengkritik Suryono, dia selalu menjawab dengan sombong, "Jika kamu ingin harga gas murah, cari saja di tempat lain. Pangkalan saya selalu yang terbaik." Masyarakat semakin terpuruk, banyak yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar selama Ramadan. Mereka terpaksa mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk mendapatkan gas. Beberapa orang bahkan sampai harus menunggu berhari-hari untuk bisa membeli gas LPG, sementara yang lain terpaksa memasak dengan cara tradisional. Mengandalkan kayu bakar yang semakin langka, banyak sumpah serapah yang keluar dari mulut warga. Mereka mengutuk Suryono yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya. "Semoga kamu merasakan azab dari perbuatanmu," bisik seorang bapak tua dengan mata berkaca-kaca, tak mampu lagi menahan kesedihannya. Suatu malam yang gelap dan sepi, setelah beberapa minggu harga gas melambung tinggi dan membuat seluruh desa semakin menderita, Suryono merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Pada malam itu, ia terbaring di tempat tidur, seperti biasanya, tetapi tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa menyergapnya. Ia terbangun di tengah malam, merasa seperti ada beban berat yang menekan tubuhnya. Bahu dan kepalanya terasa seperti dihimpit oleh batu besar yang membuatnya terengah-engah. Rasa sakit itu sangat tajam dan mendalam, seolah-olah tulang belulangnya hendak hancur berkeping-keping. Dengan sekuat tenaga, Suryono berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya. Namun, tubuhnya terasa begitu lemah dan tidak mampu bergerak. Seakan-akan, ada sesuatu yang mengikatnya dan mencegahnya untuk beraktivitas seperti biasa. Kepalanya berdenyut, dan rasa sakit itu semakin menyebar hingga ke seluruh tubuh. Suryono mencoba memanggil pembantunya, namun suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ia membuka mulutnya, tetapi kata-kata tak bisa keluar, tubuhnya bagaikan terperangkap dalam penderitaan yang tak berujung. Suryono merasa sangat cemas dan takut. Apa yang terjadi padanya? Selama ini, ia terbiasa dengan kesuksesan dan kemewahan, namun kali ini ia merasa sangat rapuh, seperti terjebak dalam tubuhnya sendiri. Rasa sakit yang terus mendera membuatnya merasa sangat terhimpit, dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Hari demi hari, rasa sakit itu tidak kunjung hilang. Bahkan, setiap harinya, Suryono merasa semakin tertekan. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, ia merasa ada sesuatu yang menahannya, seakan ada beban besar yang terus-menerus menghimpit tubuhnya. Ia merasa seolah-olah hidupnya kini berada di ujung jurang yang gelap dan penuh rasa sakit. Tubuhnya terasa terperangkap dalam kegelapan, dan ia tak tahu bagaimana cara untuk keluar dari rasa penderitaan yang semakin dalam. Setiap kali ia mencoba untuk berdiri atau bahkan sekadar berbaring nyaman, tubuhnya menolak. Rasa sakit yang ada tidak hanya di bahu dan kepala, tetapi juga terasa mengalir hingga ke tulang punggungnya, seperti ada sesuatu yang terus menariknya ke bawah, menahannya agar tidak bisa bangkit. Suryono merasa seperti ia sedang dihukum oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya, seolah-olah azab yang ia rasakan adalah hasil dari perbuatannya selama ini. Ia teringat betapa liciknya ia dalam menjalankan usaha pangkalan gasnya. Ia ingat bagaimana ia menimbun gas-gas LPG demi meraup keuntungan lebih banyak, membuat warga desa yang sudah susah semakin menderita. Ia teringat bagaimana ia dengan sombongnya mengabaikan keluhan warga, dan betapa ia tak pernah merasa bersalah atas tindakan yang merugikan banyak orang.
Kini, dengan rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya, Suryono mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Ia merasa seperti tubuhnya dihimpit oleh dosa-dosanya. Setiap rasa sakit yang ia rasakan seolah-olah adalah akibat dari setiap tindakannya yang licik dan tidak jujur. Ia merasa dihukum oleh kesalahan-kesalahan masa lalu yang kini tak bisa dihindari. Dalam kegelapan malam yang panjang, Suryono mulai menyadari bahwa semua kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia raih tidak ada artinya. Semua itu hanyalah lapisan luar yang tidak dapat menutupi kebusukan hatinya. Selama 7 hari berturut-turut, Suryono terbaring tak berdaya di kamar tidurnya. Rasa sakit semakin parah dan tidak kunjung reda. Tubuhnya bagaikan terhimpit oleh beban yang tak mampu ia tanggung. Ia tak bisa bergerak, tak bisa makan dengan tenang, dan setiap kali ia mencoba tidur, rasa sakit itu justru semakin mencekiknya. Ia merasa seperti terperangkap dalam tubuh yang tak bisa ia kendalikan, seakan dunia ini menanggung seluruh kesalahan yang telah ia buat. Pada saat itulah, Suryono mulai merenung. Dalam keheningan yang mencekam, ia teringat akan segala perbuatannya. Ia mulai sadar bahwa semua kelicikan yang ia lakukan selama ini telah menghancurkan banyak kehidupan. Ia merasa malu dan tertekan oleh penyesalan yang mendalam. Perasaan bersalah itu datang begitu kuat, lebih kuat daripada rasa sakit fisik yang ia alami. Ini semua adalah akibat dari perbuatanku, pikir Suryono dalam hati, dengan air mata yang menetes perlahan. Aku telah membuat banyak orang menderita. Dan sekarang, aku merasakannya sendiri. Aku pantas menerima ini. Di dalam kamar gelap itu, Suryono merasa dirinya benar-benar sendirian. Namun, dalam kesepian dan penderitaan yang ia rasakan, ada secercah kesadaran yang muncul. Ia tahu bahwa penderitaan yang dialaminya bukanlah akhir dari segalanya. Ia bisa saja terus hidup dengan cara yang sama, terus memanipulasi dan menipu orang lain. Namun rasa sakit yang ia rasakan membuatnya sadar bahwa ada cara lain yang lebih baik untuk menjalani hidup. Rasa sakit yang tak tertahankan ini, baginya, adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Sebuah azab yang menuntut pertanggungjawaban atas segala tindakannya yang licik dan tidak jujur. Suryono tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalunya, namun ia bisa memulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bertobat atas segala kesalahan yang telah ia buat. Setelah 7 hari dalam penderitaan, rasa sakit itu perlahan mulai mereda. Suryono merasa seolah-olah ia telah dibersihkan dari dosa-dosanya, meski rasa sakit yang ditimpakan itu takkan pernah bisa sepenuhnya terhapus dari ingatannya. Pada saat itu, Suryono akhirnya menyadari bahwa ia harus berubah. Dengan tubuh yang masih lemah dan hati yang penuh penyesalan, ia memutuskan untuk pergi ke masjid. Di sana, ia menghadap Tuhan dengan penuh ketulusan, memohon ampun atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah menipu banyak orang demi keuntungan. Aku menimbun dan membuat mereka menderita. Aku sadar sekarang bahwa aku harus berubah, ucapnya dalam hati. Sambil meneteskan air mata penyesalan, kembali ke pangkalannya, Suryono mulai menjual gas dengan harga yang wajar. Ia memastikan pasokan gas selalu tersedia untuk warga, tanpa ada penimbunan atau penggelembungan harga. Ia merasa lega bisa menghapus dosa-dosanya sedikit demi sedikit dengan berbuat jujur. Para warga yang sebelumnya mengutuknya kini mulai melihat perubahan dalam dirinya. Mereka merasa bersyukur karena Suryono akhirnya sadar dan kembali menjalankan usaha dengan jujur. Suryono tahu bahwa jalan untuk menebus kesalahannya tidaklah mudah. Namun, ia bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik pula. Keberuntungan mungkin tak akan datang dengan cepat, tetapi ia yakin bahwa taubat yang tulus akan membawa kedamaian dalam hidupnya.